saudara kita Bapak Joshua Martinez. Shalom Pak Joshua Martinez, selamat malam, semoga sehat selalu Pak. Silakan, biar cepat bergulir, silakan. Iya, shalom Pak Hendro, selamat malam. Apa Ya, selamat kabar? malam. Ya, Lama luar saya berapa biasa, hari nggak silakan. muncul. Ya, Ya, silakan. ya inilah bentuk dari isinya dari kepolisian yang sedang dipertontonkan kepada rakyat Indonesia ya sekarang inilah. Sebenarnya Pak Kapolri itu punya kuasaan penuh sebenarnya untuk memerintahkan agar kasus ini segera cepat diselesaikan, mungkin dalam waktu seminggu pun selesai. Cuman ya mungkin dia nggak bisa. Kenapa? Karena mungkin Sambo punya kartunya atau dan sebagainya lah. Itu yang disebut Pak Mahmud hierarki psikologi kan. Nah, sama seperti kasus money game yang pernah saya tangani dulu juga di Bareskrim. Sampai sekarang mandek hampir 2 tahun. Itu padahal lebih besar dari Indraken, Pak. Waduh, Indraken ya. hanya berapa? Ini ratusan triliun, cuman kasusnya mendek. Karena apa? Ada oknum pembesar PBNU di dalamnya terlibat. Waduh. Dia sebagai pemegang saham dan komisaris. Teman baiknya Pak Sigit. Buktinya sudah ada semua. Saya datang ke kantor pusat PBNU, ketemu langsung dengan ketua PBNU-nya Gus Yahya. Waduh. Saya beberkan semuanya. Saya beberkan semua buktinya. Dia cuma manggut-manggut aja. Nanti akan saya tidak lanjuti. Kemudian beberapa minggu kemudian saya dipanggil untuk menemui LBH punyanya PBNU. Mereka geleng-geleng aja. Ya memang begitu isinya di sini. Banyak maling. Nggak lama bendahara PBNU bermasalah kan, korupsi. Kena, ya. Nah ini oknum salah satu petinggi PBNU senior ini, Pak Kiai, terlibat dalam aplikasi money game. Ratusan triliun. Membernya 17 juta yang kena. Ngeri ya. Semua Gila. ikut lapor. Yang sama saya yang lapor 350 orang atau 400 orang. Sampai sekarang mandek kasusnya. Gila ya. Ya itulah seperti itu. Apalagi sekarang. Ya saya yakin ini akan ada permainan lagi. Kita berat ini Pak. Kalau Pak Kapolri tidak benar-benar tegas dalam hal ini, mungkin dia rapotnya merah. Kasihan. Karena kekuatan dia tidak bisa maksimal. Karena yang dihadapi adalah seorang Kadif Propam yang pegang kartu as semuanya. Ya kan? Kenapa Pak Presiden hanya ngomong-ngomong doang? Saya mau bertanya sama dia. Dia kan wakil rakyat juga. Ya kan? Kenapa cuma ngomong aja? Harus turun langsung dong kasih deadline-nya. Pak Kapolri, 1 minggu saya minta. Kalau enggak, ada konsekuensinya. Selesai. Ngomong aja, Presiden juga perlu dikritik. Ini kan bukan masalah ece-ece loh, masalah nasional loh ini. Semua memberitakan, bahkan media luar negeri pun banyak ada. Ya, tapi begini, Presiden kita kadang masalah begini. Setelah diceritakan sama Pak Kapolri mungkin kasusnya gini-gini. Oh, begitu. Ditanya sama media, tanya aja sama Kapolri. Sekarang jawabannya begitu, tanya aja sama Kapolri. Mungkin dia sudah tahu, wah, udah berat lah. Udahlah saya ngurusin yang lain aja. Pasti begitu. Iya, memang. Apalagi Kayaknya ada masih sangkut pautnya. Kapolri tidak full ya. Kapolri tidak full, masih ada rasa saya bilang ewo pakewo tadi tersandera sesuatu ya. Makanya Iya, itu repot. ini harus ada seseorang atau kelompok orang yang memang benar-benar bersih di Polri yang berani memberantas ini. Karena apa? Kartu asnya mana? Nggak ada. Ada nggak? Ada nggak? Pertanyaan kita ada nggak? Dan berani nggak? Ada nggak dan berani nggak? Ya kalau berarti tidak ada, repot ya kan? Repot. Ya, susah makanya kasus ini. Semua dipelek-pelokan, sandiwara semua. Sekarang yang paling gampang aja lah. Itu yang terlibat itu anak buahnya Sambo itu semua mana? Tampangnya nggak ada, nggak dipampang di televisi nggak ada. Ngomongnya udah diamankan, mana? Apakah benar diamankan? Benar. Rakyat ini perlu bukti. Polisi kalau ngomong harus ada bukti katanya. Saya laporan pun di Bareskrim harus ada bukti nyata. Saya kasihkan semua buktinya lengkap. Sekarang rakyat minta kau berbuat, kau bekerja. Saya minta bukti dong. Rakyat ini minta bukti. Mana? Barang bukti aja tidak ada semua. Nggak dilihatin. Biasanya dipapang di meja. Ya kan? Bajunya. Mana? Nggak ada. Ini orang-orangnya yang 36 orang yang terlibat ini. Mana?
Kayaknya Apakah udah ada dihilangkan, Pak. Udah dihilangkan ya karena dia langsung ditahan sekarang. Ketua Pusat Laboratorium Forensik. Kan barang-barangnya di situ semua kan. Mungkin ditanya nah, hilang kali, Pak. Begitu ditanya sama Kapolri, mana barang-barangnya hilang semua. Langsung iya, ditarik kan itu Brigjen Agus Budiarto. Budiarta makanya itu. Pak Kapolri ini berat sekali kerjanya, susah sekali dia mau maju Iya, mundur, aduh susah semua, dikepung para kasihan ini. jenderalnya begitu semua, ya kan? Lah harusnya dia menggunakan kekuasaannya dia sebagai Kapolri itu, ya dengan deadline-nya dia, minggu ini ya saya selesai, kumpulin semua, selesaikan saya nggak mau tahu ada isu-isu selesai semua, pokoknya diminta saya begini, langsung P21 naikkan. Kan bisa seperti itu, bisa. Apa perlu arwahnya Hugeng suruh turun? Hmm, Kapolri paling bersih iya se-Indonesia benar. Raya. Nah, kita Repot ya. cuma merindukan Kita tunggu ya, kerja, kita tunggu habis kerja nyata. 17 ini bagaimana sih? Ada apa sih habis 17 ini, Pak? Ya kan ngeri Ya, ya. pasti nanti di televisi itu wajahnya Pak Sigit itu di-shoot. Apakah dia berani menegakkan kepala? Hmm, Kasihan, ya kan? Sedang ditelanjangi dia sebenarnya. hmm. Kekuatannya berat, Pak, ini, Pak. Semua teman-teman menelisik segala macam di bidang politik dan segala macam itu benar semua. Benar, memang lagi dipertontonkan ini polisi semua. Hmm. Inilah kepolisian kita. Seperti inilah bentuknya. Mau gimana lagi? Cara penyelesaiannya ya mulai dari presiden sendiri yang turun ke bawah. Contohlah negeri Cina, apalagi negeri Belanda, itu penjara malah ditutup. Ditutup bukan karena uang operasional nggak ada, karena nggak ada orang yang di penjara untuk apa? Ya, kalau di Cina itu orang pejabat sehari sebelum menjabat dibawa keliling dulu masuk penjara. 1 hari nginep di sana. Suruh ngerasain gimana rasanya nggak enak di penjara. Hmm, hmm. 1 hari. Kemudian besoknya suruh mendatangi keluarga keluarga yang koruptor atau ya, pejabat yang koruptor yang sudah dihukum, dimiskinkan. Suruh lihat itu keluarganya seperti apa. Jadi mentalnya berubah. Termasuk pejabat kepolisiannya. Semua begitu. Hukumannya juga keras. Nah, di Indonesia untuk seperti itu mungkin 100-200 tahun lagi. Karena ini sudah berakar sampai ke bawah. Presidenmu mau menumbang juga susah. Bentar lagi Jokowi udah lengser. Penggantinya seperti apa? Gitu. Minimal penggantinya Ya. punya mental Pak Harto lah. Ya, mentalnya sikat semua. Yang nggak nurut, yang jelek sikat semua. Oke. Itu aja. Gitu Pak Indro. Ya, Terima terima kasih. kasih ya. Selamat malam. Tuhan berkati. Selamat malam ya, Pak Joshua. Jadi kita capek. Saya mau tadi berikan data itu. Bapak Kapolri itu sekarang mengeluh juga, Saudara. Dia mengutarakan bahwa penyelidikan ini mengapa lambat. Itu dijelaskan semua. Dijelaskan semua, kita semua udah tahu. Dan mereka memang dihambat. Tapi Bapak Kapolri tidak bisa tegas. Ketegasan itu loh yang saya bilang itu. Makanya kalau mereka-mereka nanti hanya kena etik-etik itu percuma. Tidak menyembuhkan penyakit dan tidak menyelesaikan masalah. Makanya kita pengen lihat ya, apa setelah tanggal 17 ini Bapak Presiden marah lagi nggak? Karena apa? Kalau nunggu tanggal 23 nanti dari DPR itu masih beberapa lama, 1 minggu ya, 1 minggu. Dan sekarang ini memang Pak Kapolri tidak boleh lengah sedikit pun, dia harus tiap hari membuat suatu keputusan. Tersangkakanlah polisi-polisi itu kalau mau Kapolri aman. Kalau enggak nanti dia sendiri yang akan kepotong.